Dengar kalimat-kalimat Taurat itu, nanti saya jelaskan kenapa. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedapan, disuruh apa? Makan enak, dan minumlah minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Jadi jangan lupa kalau saudara punya makanan enak, berbagi. KKS-nya dikirimi. Yang amin KKS-nya. Ya, kemudian karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Katakan amin. Konteks ayat ini terjadi setelah tembok Yerusalem itu sudah dibangun. Kalau tembok Yerusalem belum dibangun, wajar nggak mereka itu bersedih atau bersusah hati? Wajar, betul kan? Tapi hari itu tembok Yerusalem sudah dibangun. Tapi kok masih susah? Nah itu tadi yang saya bilang, manusia itu kadang repot. Belum ada ya susah, dikasih ya susah. Terus maunya apa? Tadi dikatakan mereka nangis ketika kitab Taurat itu apa? Dibacakan. Ya, menangis di sini sebetulnya ada positifnya juga. Artinya mereka sedang menyadari betapa jauhnya mereka dari standar hidup yang dikatakan oleh hukum Taurat. Itu yang buat mereka itu bersedih. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak satu pun dari saudara dan saya yang sempurna. Betul? Kita masih kadang jatuh dalam dosa, kita masih melakukan kesalahan dalam hidup ini, tapi saudara bersuka cita, saudara berduka cita atau bersedih, oke. Tapi jangan berhenti hanya di berduka cita. Oh, aku orang berdosa, aku gak layak. Oke, sadari itu, bertobat. Tapi lakukan kembali firman Tuhan. Dan bersukacitalah. Belum ada amin. Bersukacitalah. Kadang orang berpikir, katakan, ayolah ini hari yang kudus. Itu kan kata Nehemia tadi. Benar kan? Hari yang kudus. Kalau kita bicara kudus, seringkali yang ada dalam pemikiran orang-orang itu apa? Kudus itu kok kayaknya bosenin. Kudus itu kok kayaknya sesuatu yang terlalu, aduh gak enak gitu loh. Hidup yang fun-fun aja lah, kayak orang dunia itu loh. Mau ngapa-ngapain terserah mereka. Kita harus ubah cara berpikir kita. Alkitab katakan, Nabi Nehemia berkata lewat Esra tadi ngomong, hidup kudus itu asik. Hidup kudus itu menyenangkan. Setia sama pasanganmu itu menyenangkan. Amin. Hidup dalam kejujuran itu menyenangkan. Amin. Kita belajar untuk hidup kudus. Jangan bersusah hati, kata Nehemia. Disuruh apa tadi? Makan? Suruh makan enak Bapak Ibu. Ayo. Ada yang gak suka makan? Makan enak loh ya. Makan enak gak selalu bicara makan mahal loh ya. Amin. Ya kan? Makan enak gak harus selalu makan mahal ya. Saudara kasih saya sushi, saya gak akan makan Bapak Ibu. Gak doyan saya. Tapi saudara kasih saya apa? Nasi apa? Apa? Ya? Wah, nasi bandeng saya malah makan Bapak Ibu. Kan gak harus mahal, yang penting makan enak dalam hidup kita. Asal jangan kebablasan. Minum manis silahkan, tapi hati-hati jangan sampai diabetes Bapak Ibu. Dikatakan, ayo bersukacitalah. Dalam segala situasi, belajarlah mengucap syukur. Belajarlah bersukacita. Ya, kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, seperti kata firman Tuhan tadi, Nabi Nehemia ngomong, firman itu bukan untuk menghakimi. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu, sementara engkau dengarkan firman Tuhan hari ini, tidak ada yang merasa terhakimi. Kalaupun kau merasa, aduh itu saya, yang penting apa? Terjadi perubahan hidup. Pulang dari tempat ini engkau membawa sukacita, membawa kemenangan, membawa sorak-sorai di dalam Tuhan Allah kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Nah pertanyaannya buat setiap kita sekarang, bagaimana kita itu bisa merayakan setiap hari? Kok bisa ya? Mustahil gak sih kita merayakan sukacita itu tiap hari? Mustahil gak? Bisa. Yuk kita belajar sama-sama. Ada 3. Yang pertama, bagaimana kita bisa merayakan setiap hari sukacita itu? Yang pertama, memilih untuk bersukacita hari ini. Katakan hari ini. Sekali katakan hari ini. Gak usah nunggu besok Bapak Ibu ya. Apapun yang terjadi. Sebagian orang ngomong, nanti nunggu. Sukacitanya nunggu, nanti kalau sudah dapat gaji. Saya nggak tahu gajiannya tanggal berapa, tapi kan alangkah sulitnya hidup ini, sengsaranya hidup ini, kalau sukacitanya nunggu gajian Bapak Ibu. Betul kan? Hari ini kita belajar, sukacitalah apapun yang terjadi. Jangan nunggu besok, jangan nunggu lusa, jangan nunggu minggu depan lagi. Sebagian orang bersukacitanya kalau pas hari Minggu tok. Kan kasihan sekali nanti hari Senin sampai hari Sabtu.
sengsara hidupnya. Bersukacitalah hari ini. Kalau hari ini saudara dengarkan firman Tuhan itu hari Minggu, artinya hari Minggu ini bersukacitalah. Kenapa? Karena yang namanya sukacita itu pilihan. Saudara datang ke tempat ini tadi mau ke gereja. Sebelum berangkat gereja itu kan milih baju enggak? Milih mau pakai warna apa, betul kan? Mau pakai yang seperti apa modelnya. Saudara memilih kan? Sama hanya dengan sukacita, itu bisa saudara pilih. Saudara milih berduka cita atau engkau memilih bersukacita. Bukan tergantung karena keadaan. Sukacita tidak seharusnya menjadi respon atas keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi apapun keadaan yang engkau hadapi dan jalani hari-hari ini, pilihlah untuk tetap bersukacita. Karena sukacita adalah keputusan. Sukacita bukan hanya perasaan, melihat, oh ya baik kok, hari ini pas oke, hari ini pas cerah. Saya kasih tahu saudara, Jogja itu dari kemarin malam sampai tadi siang saya berangkat itu hujan. Bayangkan kalau ada orang-orang kalau hujan itu nunggu terang baru sukacita. Kalau seharian nggak terang gimana? Kan seharian saudara besengut, tahu besengut ya? Ngurung terus. Kan saudara sudah melewatkan satu hari yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau hujan kau tetap bisa bersyukur, bersukacita. Artinya kau sedang memilih untuk bersukacita. Kita baca lagi ya, Mazmur 118. Yuk. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita apa? Bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Saudara garis bawahi, hari yang dijadikan Tuhan. Kalau saya boleh tanya, apa yang ada dalam pikiran saudara kalau firman Tuhan berkata hari yang dijadikan Tuhan? Kira-kira hari yang seperti apa ya? Oh, hari Pak, hari di mana saya menikah. Itu hari yang dijadikan Tuhan. Artinya engkau menikah, baru engkau berbahagia. Oh, hari yang dijadikan Tuhan itu adalah hari Minggu, Pak. Artinya apa? Saudara bersukacita ketika hari Minggu. Atau tadi, hari yang dijadikan Tuhan adalah ketika saya gajian, Pak. Itu hari yang dijadikan Tuhan. Lah selebihnya hari yang dijadikan siapa? Betul kan? Bolehkah saja setiap kita? Ini kitab ya, oleh para teolog itu ditafsirkan yang menulis adalah Daud. Ya, kenapa nih kita belajar? Kita mau lihat ya, seperti apa kata Daud yang mengatakan hari yang dijadikan Tuhan itu seperti apa? Kita baca beberapa ayat sebelumnya ya. Mazmur 119 mulai ayat yang kelima. Kita lihat ya, hari yang dijadikan Tuhan menurut versi Daud untuk dia bisa bersorak-sorak itu adalah seperti apa? Lihat. Dalam lah belum apa-apa kok kesesakan. Ternyata dalam kesesakan pun itu hari yang dijadikan Tuhan. Saudara tahu sesak? Kira-kira enak gak sesak itu? Enak gak kesesakan? Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi apa? Kelegaan. Artinya apa? Sekalipun kalau hari ini kau rasanya sesak, saya berdoa Tuhan berikan kelegaan buat setiap kita. Haleluya. Ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Seserem apa sih yang dialami Daud? Ya, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ternyata saudara harus tahu Daud itu punya haters. Bahkan kalau boleh saya katakan hatersnya Daud itu enggak sedikit. Hatersnya Daud itu banyak. Siapa sih yang senang punya haters banyak? Ada yang senang? Kita pengennya punya orang yang ikut kita, yang suka dengan kita, yang mengasihi kita, betul kan? Tapi hari itu Daud sedang ngomong, banyak yang benci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada apa? Manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Diulang lagi. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, kata Daud, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Dari sini kita tahu Bapak Ibu, ternyata ketika Daud ngomong hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersorak-sorai, itu bukan hari yang secara manusia enak untuk dijalani. Betul kan? Hari yang dimaksud Daud adalah hari ketika musuhnya itu mengelilingi dia, mengepung dia.
mau menangkap dia, mau menghancurkan kehidupannya. Dan berapa banyak orang-orang yang hari ini rasanya dalam situasi terkepung seperti ini. Masalahnya nggak habis-habis. Berjuang masalah keuangan, belum selesai masalah keuangan. Berjuang masalah kesehatan, belum sembuh berjuang masalah kesehatan. Ada aja masalah keluarga. Kayaknya musuhnya tuh datang mau mengepung kita. Dan dalam situasi seperti itu Daud berkata apa? Marilah kita bersungut-sungut. Loh, Daud ngomong apa? Bersorak-sorak. Saya yakinkan Bapak Ibu, Daud ngomong seperti ini bukan karena dia stres. Berapa banyak orang mungkin bersorak-sorak karena stres. Tapi Daud ngomong seperti itu. Dia bukan karena stres, kenapa? Karena dia tahu apapun yang terjadi hari itu, Tuhanku baik. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhanmu baik. Yang percaya Tuhan baik baru 13 orang Bapak Ibu. Saya berdoa setiap kita mengimani bahwa Tuhan kita baik, titik. Tuhan kita baik, titik. Sekali lagi Tuhan saudara dan saya baik, titik. Yang percaya Tuhan baik, kasih tepuk tangan buat Allah kita yang begitu baik. Itulah cara kita bisa melihat bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Saya percaya gini, sekalipun hari ini nggak baik, Alkitab tuh ngomong gini Bapak Ibu saya sekalian. Sekalipun nggak baik, bukankah Tuhan kita mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tunggu apa lagi untuk kita bisa bersorak-sorak? Tunggu apa lagi untuk kita bisa bersuka cita? Belajar untuk menikmati proses. Belajar untuk kita bisa enjoy aja dalam proses yang sedang harus kita jalani hari-hari ini Bapak Ibu. Inilah yang sedang diajarkan oleh Daud. Daud ketika ngomong seperti ini, dia nggak sedang lagi enak-enak di istana. Betul kan? Dia nggak sedang lagi leha-leha di singgasananya. Dia dalam posisi dikejar-kejar musuh. Pun dia bisa berkata, aku akan bersorak-sorak. Aku akan bersuka cita. Sebab ini hari yang dijadikan Tuhan. Saya berdoa jemaat keluarga Allah Solo engkau punya mindset, punya iman yang sama seperti Daud. Cukup percaya Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik, sekalipun yang kita hadapi itu tidak baik, kita bisa bersorak-sorak. Kita bisa bersuka cita. Hari ini apa yang sedang kau hadapi? Hari ini apa yang sedang kau perjuangkan? Kita bisa berkata Tuhan baik. Hari ini tetap hari yang dijadikan Tuhan. Besok Senin, jatuh tempo Pak utangnya. Gimana? Mulai mikir. Kadang-kadang kita di gereja bisa berkata Tuhan baik. Ketika ngadepi kenyataan. Apa iya Tuhan baik? Kadang-kadang kita mempertanyakan. Kadang-kadang kita mulai mikir, apa iya? Hari ini di gereja engkau berkata Tuhan baik. Wah ternyata besok Selasa. Ayo, besok Selasa Tuhan masih baik enggak ya? Amin. Amin. Rabu. Bulan depan. Tahun depan. Yang percaya Tuhan baik, kasih tepuk tangan paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Percayalah Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan mau engkau bahagia. Tuhan mau engkau bisa menikmati hidup ini. Amin. Kita buka ya sekarang kitab Yeremia 29 ayat 4 sampai 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan. Menurut saudara orang buangan itu terhormat atau rendah? Orang buangan itu ngalami yang enak atau enggak enak? Saudara ngerti ya kalau orang buangan itu dari kata-katanya aja itu sesuatu atau posisi yang tidak nyaman, bukan posisi yang diharapkan. Ada enggak di sini yang berdoa Tuhan, biarlah aku bisa menjadi orang buangan? Loh, ada yang berdoa seperti itu? Saudara pastinya berdoa Tuhan berkati aku. Dan tidak salah dengan hal itu loh. Saudara mesti tahu hari itu posisi bangsa Israel mereka adalah orang apa tadi? Buangan. Artinya posisi mereka bukan posisi yang diharapkan oleh mereka. Tapi Nabi Yeremia berkata kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Yerusalem ke Babel. Itu kan dari tempat yang bagus ke tempat yang mengerikan. Kalau dari Babel ke Yerusalem itu kan enak. Benar kan? Ini sebaliknya. Dari orang-orang yang tadinya umat pilihan Tuhan. Umat yang dilindungi Tuhan. Umat yang diberkati Tuhan. Menjadi umat yang dibuang. Ayat 5, inilah pesannya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Loh, pembuangan. Jadi orang buangan tapi suruh apa? Dirikanlah rumah. Kemudian apa?
Buatlah apa? Kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kemudian nih, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Sebagian orang excuse Bapak Ibu, oh memang masa berat kok, memang sulit kok. 2025 aku ngobrol sama teman-teman, ini tahun yang gak gampang. Artinya berkurang ya gak apa-apa. Artinya ngalami yang susut ya gak apa-apa. Tapi Nabi Yeremia ngomong, sekalipun kamu dalam masa pembuangan, kamu harus tetap melanjutkan hidup. Amin. Sekalipun harus masa sulit, hari-hari masa sulit kan. Jangan kemudian kau berhenti hidup, ya sudah, nerimo. Beda loh antara nerimo dan mengucap syukur. Kita menyerah, ya sudahlah. Seperti ini ya gak apa-apa lah. Alkitab katakan, jangan berkurang sedikit pun, termasuk yang namanya sukacita. Saya berharap ketika melalui masa-masa sulit, tidak sedikit pun sukacitamu berkurang, bahkan bertambah. Karena kita tahu apa, melalui masa sulit, ada kemuliaan Tuhan siapkan buat orang-orang yang percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Amin. Dirikanlah rumah, kata firman Tuhan. Terus berjuanglah, ambillah istri buat anak-anakmu dan lain sebagainya. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah mantu? Ada yang mau mantu mungkin? Mungkin pernah mantu. Kalau mantu itu gimana sih? Kira-kira sesuatu yang direncanakan yang enak atau terpaksa? Biasanya direncanakan jauh-jauh hari bukan? Dan itu sesuatu yang penuh dengan sukacita. Betul? Itu Alkitab ngomong loh. Dalam masa pembuangan, dalam masa sulit, tetaplah punya rancangan yang baik. Amin. Hari ini Jemaat Keluarga Allah, saya tantang buat setiap kita melalui masa sulit, jangan pernah punya rencana untuk engkau bangkrut. Ada amin? Ada amin? Loh bukankah ini kata firman Tuhan? Dalam masa sulit sekalipun, sekali lagi saya katakan, jangan sekalipun kita berpikir atau punya rencana untuk engkau hancur dalam kehidupanmu. Tapi dalam masa sulit sekalipun, perkatakan, aku tetap bisa diberkati. Aku tetap bisa bangkit. Aku tetap bisa mengatasi keadaan. Aku pasti menang. Karena aku lebih dari pemenang-pemenang yang Tuhan kasih. Suara-suara yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Sekalipun di Babel, jangan berhenti berjuang. Jangan kemudian kita menyerah di tengah jalan, bahkan di Babel sekalipun. Tetaplah bisa melihat keadaan itu baik. Hidup ini kan Alkitab ngomong singkat atau lama sih? Hah? Singkat atau lama? Alkitab tuh ngomong Bapak Ibu, hidup itu seperti rumput katanya. Rumput itu kan umurnya gak panjang. Dalam arti saya gak berharap saudara umurnya pendek semua loh ya. Tapi artinya hidup ini kan seringkali kita kaitkan sebagai sesuatu yang singkat. Kalau hidup ini singkat, kita isi dengan duka cita, dengan kesedihan. Kira-kira eman-eman gak sih Bapak Ibu? Eman. Karena itu isilah dengan apa? Suka cita. Saudara gak bisa memilih keadaan yang terjadi dalam hidup saudara. Betul? Tapi saudara bisa memilih apa yang ada dalam hati saudara. Amin. Keadaan bisa berubah-ubah. Kita nggak pernah tahu toh. Siapa sih di sini yang punya rencana untuk sakit? Ada? Saya punya rencana Pak. Nanti tahun depan saya akan sakit. Loh, ada nggak? Bisa terjadi nggak tapi? Kita nggak pernah berharap, betul kan? Siapa sih yang punya rencana? Besok waktu kita tahun 2019 katakanlah tahun 2020 saya berencana kena COVID. Ada yang berencana? Tapi siapa tahu COVID tiba-tiba datang? Betul? Gak ada yang punya rencana terjadi resesi, gak ada yang kepengen, betul? Tapi itu semua bisa terjadi dalam hidup kita. Berita baiknya, engkau bisa memilih respon dari hati saudara. Keadaan bisa berubah-ubah Bapak Ibu, tapi bolehkah saja setiap kita, pilihlah bersukacita. Pilihlah bersukacita. Pilihlah tetap berkata, Tuhanku baik. Berapa minggu yang lalu Bapak Ibu, saya dan istri kami diundang untuk pelayanan di Keluarga Allah Semarang untuk ngisi seminar keluarga di sana. Buat informasi saudara, iPad saya ini milik bersama. Milik bersama maksudnya siapa? Bersama dengan anak saya. Artinya kalau hari Senin sampai Jumat dia pakai buat sekolah, nanti Sabtu Minggu saya pakai buat khotbah. Ya. Nah, ketika itu kita hari Jumat, kita berangkat ke Semarang dari Jogja. Saya sengaja nunggu anak saya pulang sekolah, kemudian kita berangkat bersama-sama ke Semarang. Ya. Ketika berangkat ke Semarang Bapak Ibu, sudah sampai Semarang nih, sudah sampai Semarang. Saya tanya sama anak saya, karena saya kan sudah bikin bahannya.
Saya sudah buat semua bahannya, saya ketik, saya kirimkan, saya masukkan ke iPad. Betul kan? Sampai ke Semarang saya tanya sama anak saya, iPad-nya mana? Oh, iPad-nya di rumah. Di rumah saya, saudara tahu rumah saya di mana? Jogja. Itu sudah sampai Semarang, Bapak Ibu. Kalau saya uring-uringan, kalau saya kemudian marah-marah, oke, saya sempat kaget, sempat deg, Bapak Ibu. Terus piye nanti seminarnya, betul kan? Tapi di situ saya milih, oke lah, ya sudah. Mau marah-marah juga nggak kemudian iPad-nya akan datang dengan sendirinya kan? Iya kan? Karena di rumah siapa yang mau ngambil juga, nggak ada orang di rumah saya, siapa yang mau nganter? Di situ saya belajar, oke lah, ya sudah mau gimana? Tetaplah milih bersukacita. Bersukacita enggak? Bersukacita, masalahnya nanti gimana? Mau ngomong apa? Bahannya di sana semua kan? Tapi saudara tahu enggak, ketika kita memilih bersukacita, di situ kita tuh seringkali bisa menemukan solusinya. Nah tiba-tiba saya ingat apa ya? Oh saya ingat beberapa hari sebelumnya, saya sudah bikin PowerPoint-nya, saya kirimkan PowerPoint-nya itu melalui WhatsApp. Meskipun itu bukan bahannya, tapi paling tidak dari PowerPoint itu saya bisa belajar. Bahan apa yang mau saya sampaikan ketika saya menyampaikan seminar di Semarang. Ketika dalam tinggal tenang seperti itu, tetap bersukacita. Selesai itu masalahnya. Tetap bisa seminar dengan baik tuh. Seminar selesai dengan baik tuh. Puji Tuhan kan? Bayangkan kalau saya marah-marah. Padahal hari itu saya bawakan seminar tentang keluarga loh. Ayo. Apakah saya bagikan ketika seminar, tadi saya marah-marah sama anak saya nangis dan seterusnya. Terus apa yang mau dibagikan? Betul kan? Tapi dari situ saya belajar Bapak Ibu, tetaplah bersukacita. Hari ini mungkin engkau masalahmu lebih besar daripada sekedar iPad ketinggalan Bapak Ibu. Saya tahu ada beberapa orang yang mungkin dalam hidupnya masalahnya enggak seringan itu. Tapi percayalah firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan itu selalu benar. Percayalah sukacita itu akan mendatangkan kekuatan yang tersembunyi. Dan kekuatan yang tersembunyi itu memampukan kau menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan. Makasih tepuk tangan paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yang kedua, ya, setelah memilih bersukacita, kita perlu belajar apa? Mensyukuri kapan? Hari ini, katakan sekali lagi hari ini. Selesai? Apapun yang terjadi. Gimana kalau seperti ini Bapak Ibu? Kalau hari ini baik, berkata terima kasih Tuhan, gampang enggak? Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah enggak di sini saudara ngalami ya? Seharian tuh ono we. Pernah nggak ngalami? Ayo. Kok ada-ada aja ya? Dari buka mata, sudah doa loh Pak, sudah doa loh. Pas doa puasa lagi hari itu. Tapi kok ya ono-ono we sepanjang hari itu. Ono-ono artinya sesuatu yang nggak enak loh ya. Pernah nggak ngalami? Nah di masa seperti itu, bisakah kita tetap mengucap syukur? Kata mengucap syukur di sini bukan hanya sekedar berkata Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Ya itu boleh. Tapi itu harusnya lahir dari hati kita. Bukan hanya sekedar formalitas, oh terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Tapi lahir dari hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan baik. Nah lawan kata mengucap syukur itu apa? Sungut-sungut. Ngomel-ngomel Bapak Ibu. Hari ini yuk, jangan ngomel-ngomel terus loh. Ojo kakean sambat. Kasih tahu kanan kirinya ojo sambat. Wae. Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu sekarang. Kalau saudara ketemu dengan orang, isinya itu sambat terus. Ada nggak dari saudara yang berkata, aku diberkati sekali. Saya sangat diberkati sekali dengan perkataannya Pak. Kenapa? Karena dia sambat terus sama saya. Ada? Loh, saya tanya ada nggak? Apalagi Tuhan. Saya bersyukur dia Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tapi kalau engkau hampiri dia terus dengan sambat. Apa yang saudara mau harapkan dari Tuhan? Lain halnya ketika engkau datang dengan ucapan syukur. Sekalipun hari ini gak baik, gak apa-apa Tuhan. Aku tetap bersyukur. Sekalipun aku hari ini mungkin masih harus berjuang lawan sakit penyakit. Aku bersyukur dan berkata Tuhan baik. Sekalipun keadaanku belum pulih, aku bisa berkata Tuhanku baik.